Kabar gembira untuk calon pegawai negeri sipil serta pensiunan PNS dan penerima pensiun. Pemerintah segera membayarkan tunjangan hari raya untuk CPNS, pensiunan PNS, penerima pensiun, dan lain-lain. Setelah itu, CPNS dan para pensiun atau penerima pensiunan juga akan menerima pembayaran gaji ke-13. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah tentang THR bagi PNS, CPNS, TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, dan lain-lain untuk 2021. Disebutkan, pembayaran THR akan dimulai pada H10 Hari Raya Idul Fitri. Adapun pemberian THR ini diperuntukkan bagi PNS, CPNS, TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, dan lainnya. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 42 PMK 05/2021 yang ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 28 April tahun 2021. Aturan itu berisi informasi tentang petunjuk pelaksanaan teknis pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, baik PNS dan anggota TNI Polri. Berbeda dengan jadwal pencairan THR PNS 2021, gaji ke-13 dijadwalkan bakal cair saat menjelang tahun ajaran baru anak sekolah atau pada Juni tahun 2021. Berikut rincian besaran THR dan gaji ke-13 bagi CPNS, pensiunan, dan penerima pensiunan. THR dan gaji ke-13 bagi CPNS, dilansir dari PMK Nomor 42 PMK 05/2021. THR dan gaji ke-13 bagi CPNS terdiri atas 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tunjangan umum. Tunjangan keluarga merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pensiun Pokok. Tunjangan pangan merupakan tunjangan beras yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pensiun Pokok. Adapun masing-masing besaran ditentukan berdasarkan jabatan dan atau pangkat golongan, ruangnya. THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun, terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan merupakan tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 5% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah THR PNS, CPNS dan pensiunan dikenai potongan lain? Perlu diketahui, THR dan gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain. Namun, THR dan gaji ke-13 dikenakan pajak penghasilan. Besaran THR dan gaji ke-13 juga dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana jika kelebihan pembayaran THR? Dalam PMK tersebut, aparatur negara dan atau sebagai pensiunan sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari satu kali THR. Adapun THR yang dibayarkan hanya satu THR yang nilainya paling besar. Namun, jika aparatur negara atau pensiunan menerima kelebihan pembayaran THR, maka kelebihan tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mencapai anggaran 45,1 triliun bagi 18,8 juta kelompok penerima manfaat, dan juga bantuan sosial tunai bagi 10 juta kelompok penerima dengan anggaran 12 triliun rupiah. Demikian juga anggaran APBN ditujukan bagi masyarakat di desa untuk bisa mendapatkan perlindungan dari shock COVID dengan mengalokasikan 14,4 triliun rupiah dari dana desa bagi 8 juta kelompok penerima. Selain itu, APBN juga berupaya untuk melindungi mereka yang kehilangan kesempatan kerja dan sedang dalam proses mencari pekerjaan dengan kartu prakerja
yang anggarannya dinaikkan 2 kali lipat menjadi 20 triliun sama dengan tahun lalu. Pada APBN awal hanya dianggarkan 10 triliun sehingga kita harus menaikkan menjadi 2 kali lipat. Di dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada 5,6 juta penerima. Dan untuk tahun 2021 ini, pemerintah kembali menambahkan memberikan bantuan produktif bagi 12,8 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran 15,4 triliun. Dan ini belum ada tadinya dianggarkan pada tahun 2021. Teman-teman media yang saya hormati, pengelolaan APBN memang dilaksanakan secara cukup responsif dan fleksibel karena kondisi COVID begitu sangat dinamis. Oleh karena itu memang beberapa pos melakukan atau dilakukan beberapa reprogramming maupun refocusing. Namun komitmen pemerintah di dalam rangka untuk memberikan tunjangan hari raya bagi karyawan ASN, TNI, Polri pada Idul Fitri ini, tunjangan hari raya Idul Fitri ini tetap dipenuhi dengan pemberian tunjangan hari raya, namun pada saat yang sama mempertimbangkan kondisi perekonomian dan situasi penanganan COVID yang masih merupakan fokus utama, yaitu mengelola dan menangani COVID, karena memang ini ancaman yang sangat nyata seperti yang terlihat di India, dan sekaligus juga tetap berfokus untuk memulihkan ekonomi. Jadi dalam hal ini pemerintah terus mencari keseimbangan antara memenuhi kewajiban untuk pemberian tunjangan hari raya bagi ASN, TNI, Polri, dan bagi pensiunan, namun juga menggunakan APBN dengan tentu space yang ada untuk tetap fokus di dalam penanganan COVID dan melindungi masyarakat dan menolong masyarakat kita yang paling rentan dan perlu mendapatkan dukungan dari negara. Pemerintah memberikan THR kepada seluruh aparatur negara, termasuk juga untuk pensiunan dan penerima pensiun dan juga penerima tunjangan. Kebijakan pemerintah di dalam memberikan THR tersebut diharapkan akan menjadi salah satu faktor untuk mendorong konsumsi masyarakat, terutama di kelas menengah, sehingga juga dapat membantu mengakselerasi pemulihan ekonomi kita.